Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke channel MRAS Islami. Segala puji kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta seluruh alam, serta salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat, tahukah kita bahwa sholat adalah tiang agama dan amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat nanti? Namun, banyak di antara kita, para wanita yang masih ragu apakah cara sholat kita sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam video kali ini, kita akan membahas tata cara sholat untuk wanita dari niat, pakaian, lengkap dengan dalil dan penjelasannya. Simak sampai akhir agar ibadah sholat kita semakin sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah ibadah utama yang harus dilaksanakan setiap umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sholat adalah pilar penting dalam ajaran agama Islam. Tata cara sholat yang benar bagi wanita pada dasarnya sama dengan laki-laki. Hal ini sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad dalam hadis yang berbunyi, "Sholatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. Perintah ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Tata cara sholat yang benar bagi wanita ini sama meliputi syarat, gerakan, dan bacaan. Namun, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam tata cara sholat yang benar bagi wanita. Ketentuan ini meliputi bagaimana cara menutup aurat, memelankan suara, dan beberapa ketentuan lainnya. Mengetahui tata cara sholat yang benar bagi wanita akan membuat ibadah lebih khusyuk. Syarat wajib sholat secara umum. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, sudah balik. 3, berakal sehat. 4, suci dari hadas dan najis. 5, menghadap kiblat. 6, mengetahui masuknya waktu sholat. 7, mengerti syarat, rukun, dan sunnah sholat. Rukun sholat secara umum adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat pun tidak teranggap secara syar'i dan juga tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Yaitu, yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua,
niat dalam hati. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat. Yang kelima, ruku dan tumak-ninah. 6. Iktidal setelah ruku dan tumak-ninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumak-ninah. Kedelapan, duduk antara 2 sujud dengan tumak-ninah. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir. 12. Membaca salam yang pertama. 13. Tertib melakukan rukun secara berurutan. Ketentuan menutup aurat saat salat pada wanita. Jika laki-laki hanya diwajibkan menutup auratnya antara pusar hingga lutut, wanita wajib menutup seluruh anggota badan kecuali muka. Batasan muka adalah dari rambut yang tumbuh di kepala sampai dagu dan dari telinga ke telinga. Dalam sholat, hendaknya wanita menutup kepala, pundak, leher, dan tubuh lainnya sampai kaki. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah diterima oleh Allah sholat seorang wanita yang sudah mengalami haid kecuali dengan khimar menutupi kepala dan lehernya." Wanita boleh sholat dengan menggunakan gamis dan kerudung asalkan gamisnya memanjang hingga menutup kaki dan punggung telapak tangan. Gerakan sholat. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan antara gerakan sholat laki-laki dan perempuan. Gerakan ini meliputi takbiratul ihram, ruku, sujud, iftirash, dan tasyahud. Bacaan yang dibaca pun sama antara laki-laki dan perempuan. Namun, menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu' berbunyi, Imam Syafi'i rahimahullah dalam Al-Muhtasar menyatakan bahwa tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan dalam cara mengerjakan sholat, kecuali wanita disunahkan untuk merapatkan anggota tubuhnya dengan lainnya atau menghempitkan antara perut dan pahanya saat sujud. Ini juga dilakukan ketika ruku dan dilakukan pada setiap sholat. Ketentuan wanita mengimami sholat. Menurut pendapat banyak ulama, wanita diperbolehkan menjadi imam bagi wanita muslim lainnya saat sholat jamaah. Hal ini berdasarkan hadis yang berbunyi, Rasulullah memerintahkan Ummu Warakah untuk menjadi imam bagi penghuni rumahnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Wanita juga boleh mengeraskan bacaannya
tatkala membaca dalam sholat jika tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya. Suara wanita bukan termasuk aurat. Yang dilarang bukanlah wanita mengeluarkan suaranya, tapi melemah lembutkan suaranya di depan laki-laki. Adapun wanita yang menjadi imam sholat berjamaah yang makmumnya wanita, hukumnya mubah. Saat mengimami sholat, wanita tidak disyariatkan untuk melakukan azan. Ini berdasarkan penjelasan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Tidak sah azan kecuali dari seorang muslim yang berakal dan laki-laki. Adapun orang kafir dan gila tidaklah sah mengumandangkan azan karena mereka bukanlah orang yang diperintahkan beribadah. Azan dari wanita juga tidak diperkenankan karena wanita tidak disyariatkan untuk azan. Sama seperti orang gila tadi tidak diperkenankan pula untuk azan. Begitu pula seseorang yang mengalami keracunan jenis kelamin tidak boleh mengumandangkan azan karena tidak bisa dihukumi sebagai laki-laki. Ini semua juga menjadi pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kami tidak mengetahui khilaf dalam hal ini. Al-Mughni. Ketentuan wanita mengingatkan gerakan atau bacaan sholat yang salah. Jika imam melakukan kesalahan saat sholat, seperti salah gerakan, rakaat, atau bacaan, jamaah laki-laki dapat mengingatkannya dengan membacakan istighfar atau subhanallah. Sedangkan bagi wanita, cara mengingatkannya adalah dengan bertepuk. Caranya adalah dengan memukulkan telapak luar tangan kanan ke telapak dalam tangan kiri. Sahabat, semoga setelah menonton video ini, kita semakin paham dan bisa memperbaiki cara sholat kita agar sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.